Assalamualaikum, halo sahabat pecinta budidaya ikan nila. Untuk video kali ini kita akan membahas ideal induk untuk ikan nila. Sesuai dengan judul, untuk video kali ini kita akan membahas mencari induk yang ideal di budidaya sebagai induk ikan nila nantinya. Sekitar 3 hari yang lalu ada konsumen kita yang datang ke sini yang ingin mencari induk ikan nila. Bahkan dia sudah punya induk ikan nila. Dia cerita semuanya kepada kita tentang induk yang ada di rumah dia. Tapi selama ini induk yang ada di rumah dia tidak bisa memijah. Maksudnya selama dipelihara di kolam dia belum melihat anak ikan nila. Kita tanya kenapa selama ini tidak bisa memijah. Kemudian kita tanya ukuran ikan nilanya, kalau menurut kita sudah habis masa bertelur, mungkin karena ikannya sudah tua. Di sini kita membahas untuk induk yang sebenarnya carilah jangan yang terlalu tua. Carilah induk ikan nila khususnya untuk ikan nila yang betina umurnya minimal 6 bulan. Jangan mencari induk ikan nila yang ukuran umurnya itu di sekitar 4 bulan. Biasanya kalau dipelihara di tempat misalnya kolam biasa dengan ukuran air yang dangkal, kemudian tidak terlalu banyak, di umur 4 bulan ini ikan nila sudah mulai memijah. Di saat itulah seharusnya kita tidak boleh mengambil ikan nila ini sebagai induk. Usahakan ikan nila itu umurnya minimal 6 bulan. Masa memijah artinya masa dia mengerami telur ataupun bertelur itu umurnya di sekitar 1,5 tahun. Setelah lebih dari 1,5 tahun, ikan nila ini, maksudnya induk ikan nila yang betina ini diusahakan diganti dengan yang lain yang sama seperti yang tadi, sudah memenuhi umur di atas 6 bulan. Bisa saja di atas 1,5 tahun bahkan sampai di umur 2 tahun. Pengalaman kita ini masa bertelurnya juga sudah jarang, kemudian mungkin sudah kurang produktif dalam mengeluarkan telurnya. Berbeda dengan ikan nila yang jantan. Kalau untuk ikan nila yang jantan, kalau menurut kita itu bisa dipakai sampai 2 tahun bahkan 2,5 tahun untuk yang jantan. Selebihnya dari itu, kalau menurut kita ini ikan nila, khususnya ikan nila yang jantan sudah boleh dipensiunkan dan diganti dengan ikan nila yang lain. Untuk mencari induk ikan nila yang ideal, maksudnya ikan nila yang betina, usahakan dari awal, dari burayak. Untuk induk, sebelum dia kita jadikan sebagai induk, kita melihat induk yang sebelumnya. Bagaimana bagus ikan nila yang pertamanya, yang ibunya yang pertama, kemudian melahirkan burayak. Kemudian dari burayak ini kita besarkan seperti apa pertumbuhannya. Kalau sekiranya pertumbuhannya bagus, kemudian tidak ada kendala apapun, gerakannya lincah, kemudian sehat, inilah akan menjadi
calon induk yang ideal, yang bagus yang akan datang. Kemudian lagi, kalau sudah menjadi induk, kita lihat dari pertumbuhannya bagus. Kemudian kita juga harus melihat bobot, artinya berat badannya. Usahakan induk ikan nila ini kalau bisa di atas 3 on, minimal 2,5. Kalau di bawah 2,5, selama 6 bulan kita pelihara, ini induk tidak bagus karena nanti dia akan mempunyai anak, akan mengikuti induknya, akan lambat pertumbuhan, badan juga akan kecil-kecil seperti itu. Ikan nila nanti yang berikutnya, generasi yang berikutnya akan semakin kecil. Usahakan pemijahan tidak satu induk. Yang jantan dengan yang betina masih satu induk, ini usahakan tidak boleh. Yang sebagusnya itu harus pisah jantan dari induk yang B, betina dari induk yang C. Artinya berbeda, tidak boleh dari satu B dengan B. Begitu juga dengan jantan. Lihat pertumbuhannya, misalnya kita pelihara ikan nila di satu kolam, dari benih ini sekitar 1.000 benih. Kemudian di situ nanti akan terlihat di mana yang tercepat pertumbuhan. Misalnya ikan nila ini kita bagi 3, sebagian itu paling kecil. Kemudian kalau kita sebut sini KW1, KW2, KW3 untuk benih. Kenapa kita sebut KW1, KW2, KW3? Supaya kita memudahkan memisahkan ikan nila. Untuk KW1 umumnya ini akan, maksud kita untuk KW1 biasanya itu sudah pasti jantan karena dia lebih cepat pertumbuhan. Nanti setelah besar kita akan seleksi lagi mana yang lebih cepat pertumbuhannya. Itu akan kita jadikan induk ataupun penjantan di kolam kita. Kemudian kalau untuk yang KW2 kita tidak mengambil satupun, begitu juga apalagi yang ketiga, karena yang ketiga ini sudah pasti betina semua. Kemudian lagi dalam mencari induk ikan nila yang pastinya kesehatan. Kalau ikan nila ini dari awal dia sehat, pergerakannya lincah, kemudian dia menguasai wilayah. Kalau dalam mengambil umpan ikan, misalnya kita memberi makan ikan, dia lebih cepat daripada yang lainnya. Ini sangat bagus dijadikan induk. Sekian dulu video dari kami, mudah-mudahan video ini bermanfaat dalam mencari induk ikan nila.